Yesus menjawab, lebih dari yang Tuhan. Caranya Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat mengetahui bagaimana kebutuhan kami. Kami punya Tuhan yang memiliki rencana dalam setiap pribadi kami. Bahkan di dalam kehidupan kami hari ini, ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Melalui firman Tuhan kami kembali diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, bersyukur ya malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Jemaat Sintang. Ya, saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga yang ke-8. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 6 hingga 8. Saya akan membaca bagi kita semua. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya memberi tema renungan kita hari ini yaitu finishing well, mengakhiri dengan baik. Saudara, memulai sesuatu itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting kita dapat mengakhiri segala sesuatu yang kita lakukan. Nah saudara, ada begitu banyak orang memulai sesuatu dengan baik, tetapi dia tidak mengakhiri dengan baik. Saya mengenal ada seorang pendeta senior yang sudah memberkati cukup banyak orang. Melalui khotbah-khotbahnya, melalui pembinaan-pembinaannya, melalui penggembalaannya. Tetapi di akhir dia sudah mau pensiun. Dia jatuh di dalam dosa. Dan dia meninggalkan Tuhan. Saudara, betapa sayangnya sudah tinggal sedikit lagi mengakhiri tugasnya. Tetapi dia tidak mengakhiri dengan baik. Saudara, saya juga mengenal ada pemuda-pemudi yang menikah di gereja. Memulai pernikahan mengundang orang ribuan orang. Untuk menghadiri pernikahannya. Memulai dengan baik, diberkati di gereja. Yang menikah di gereja. Tetapi memulai pernikahan mengundang orang ribuan mereka orang bercerai. Untuk saudara menghadiri sudah memulai dengan baik, tetapi memulai dengan baik. Ada begitu banyak contoh-contoh juga di Alkitab menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang memulai dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Raja-raja Israel sebagian besar mereka memulai dengan Tuhan. Mereka diurapi menjadi seorang raja di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat. Tetapi di akhir ketika mereka sudah sukses, mereka segera melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan ada banyak yang meninggal di luar Tuhan. Saudara, kita melihat juga tokoh Alkitab, misalnya murid Tuhan Yesus, Yudas. Dia dipilih dari 12 orang, dipilih Yesus. Orang pilihan memulai mengikut Tuhan dengan baik, tetapi tidak dapat mengakhiri dengan baik. Namun saudara, di dalam pembacaan kita tadi kita melihat satu tokoh, yaitu Paulus.
Paulus dia memulai kehidupan dengan kurang baik, saudara. Dia sebelum bertemu dengan Tuhan, dia menjadi orang yang membunuh orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen. Dia memusuhi Tuhan. Sampai satu saat ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku ini Yesus. Saat itulah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ada suatu perubahan di dalam hidupnya. Dari membenci orang Kristen, dari membenci Tuhan Yesus, menjadi orang yang mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan dia mendedikasikan hidupnya mulai saat itu untuk Tuhan. Saudara, Paulus tidak sekedar menjadi pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja. Dia tidak sekedar menjadi orang yang beriman biasa-biasa saja. Dia tidak sekedar melayani Tuhan seperti biasa-biasa saja. Tetapi mulai saat itu, ketika dia mengatakan dia mengikut Tuhan, ketika hatinya dijamah oleh Tuhan, dia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mulai saat itu dia giat melayani Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada banyak hal yang dia alami ketika dia mengikut Tuhan. Bahkan ketika dia menulis surat ini kepada anak rohaninya Timotius, dia sedang berada di penjara di Roma, sedang menanti-nantikan hukuman mati baginya. Tetapi apa yang dia katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara imanku. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Ketika dia berbicara tentang pertandingan iman, dia melihat bahwa kehidupan imannya adalah kehidupan di mana dia berlomba di dalam iman. Seorang yang berlomba, dia akan melatih tubuhnya dengan baik. Seorang yang berlomba, dia tidak memikirkan hal-hal di luar perlombaan itu, tetapi dia fokus kepada apa yang akan dia lakukan. Dia fokus kepada kemenangan yang di depannya. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Di tengah pelayanan kita tahu bagaimana dia mengalami penderitaan. Dia seringkali dipenjara. Dia seringkali dipukul. Dia hampir mati. Tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan oleh karena masalah-masalah yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ketika dia mengatakan mengikut Tuhan, dia mengikut Tuhan dengan totalitas. Ketika dia mengatakan aku mau jadi anak Tuhan, mau melayani Tuhan, dia melayani Tuhan dengan totalitas. Tidak sekedar mengatakan percaya, tetapi dia percaya sungguh-sungguh. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen mengikut Tuhan, tetapi mengikut Tuhan setengah-setengah, saudara. Beriman setengah-setengah. Satu sisi masih percaya Tuhan, tetapi satu sisi percaya kepada hal yang lain. Satu sisi mengandalkan Tuhan, tetapi satu sisi masih mengandalkan diri sendiri, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Satu sisi mau melayani Tuhan, tetapi di sisi lain melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh. Melayani Tuhan tidak totalitas. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang yang hidupnya tidak sesuai, beriman tidak sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengatakan mereka suam-suam kuku. Apa arti suam-suam kuku? Tidak panas, tidak dingin, kata. Tuhan Yesus mau kalau engkau panas, panaslah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau dingin, dinginlah sungguh-sungguh. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita mengikut Tuhan, kita katakan saya bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh.
Kalau saya katakan saya mau hidup benar, jangan setengah-setengah. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Setengah-setengah untuk apa? Iman kepada Tuhan tidak setengah-setengah. Tuhan ingin totalitas. Melayani Tuhan, melayani dengan totalitas. Kalau saya katakan saya melayani, saya sungguh-sungguh melayani. Kapan melayani? Sampai akhir hidup saya melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Berapa waktu yang lalu saya berkhotbah di daerah Toho. Saya mengatakan kalau mau jadi orang jahat, lebih baik jadi orang jahat. Jangan setengah-setengah menjadi jahat. Kalau menjadi orang berdosa, jadilah orang berdosa yang sungguh-sungguh. Tetapi menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia percaya Tuhan, dia benar-benar melakukan itu sungguh-sungguh. Dan dia mengatakan dengan penuh keberanian bahwa saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan telah mengakhiri, bukan sekedar mengakhiri, tapi dikatakan sudah tersedia bagiku mahkota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita menjadi orang percaya, saat itulah kita mulai berlomba di dalam perlombaan iman itu. Pertanyaannya adalah di dalam perlombaan iman itu, apakah kita fokus kepada apa yang dijanjikan Tuhan, kepada mahkota yang Tuhan berikan, ataukah kita ketika menghadapi tantangan, kita meninggalkan pertandingan iman itu? Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, memulai beriman kepada Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita orang yang setia. Dan Tuhan mengatakan, mari hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itulah satu kerinduan Tuhan bagi kita, adalah kita setia sampai akhir. Ada tantangan pasti, ada pergumulan pasti, tetapi Tuhan mau kita setia sampai akhir. Ketika kita melayani, Tuhan mau kita setia sampai akhir. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan saya tidak ada sesuatu yang saya takuti. Tetapi berapa waktu ini saya memikirkan tentang kehidupan saya. Saya sudah dari kecil, orang tua saya mendidik saya takut akan Tuhan. Mulai pemuda remaja belajar melayani Tuhan. Setelah itu memberi diri untuk jadi hamba Tuhan. Menjadi seorang pendeta. Dan saya yakin ada begitu banyak orang yang mungkin diberkati oleh pelayanan saya di berbagai tempat. Yang saya takuti adalah jangan-jangan saya pada akhirnya mendekati masa tua saya tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Saya tidak didapati Tuhan sebagai orang yang setia. Saya sangat takut kalau satu saat saya jatuh di dalam dosa. Saya sangat takut jika satu saat saya tidak dapat mengakhiri pelayanan saya dengan baik. Itulah yang saya takuti, saudara. Tetapi adalah suatu kebahagiaan jikalau saya dapat memulai pelayanan saya dan mengakhiri pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Saudara, dalam perlombaan iman itu berbeda dengan perlombaan misalnya tinju, sepak bola. Saudara, kalau tinju atau sepak bola, kita tahu ini rondenya sudah mau berakhir. Ada waktunya kita bisa lihat. Sepak bola mungkin 89 menit kita tahan-tahanlah, bertahan.
Tinju juga begitu. Bertahanlah sedikit. Kita tahu kapan berakhir. Tetapi dalam perlombaan iman, jam kehidupan kita berputar. Berputar dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Masalahnya kita tidak tahu kapan berakhir perlombaan iman itu sendiri. Kalau kita tahu, kita bisa mempersiapkan diri.